Eternal Secret King, Chapter 346. Bab 346, Garis Hidup Suzimo. Swash, swash, swash. Pedang terbang melesat di udara satu demi satu seperti bintang jatuh, bolak-balik melalui kerumunan saat suara seni roh bertabrakan terdengar, seluruh medan perang dalam kekacauan. Alasan utama mengapa faksi Zou Agung bisa mendapatkan jeda sesaat dan unggul dalam bentrokan melawan Sang Besar adalah karena Suzimo telah menyerang dan membunuh Duan Minda sambil menarik perhatian sebagian besar pembudidaya Sang Besar. Pada kenyataannya, Ji Yaoxue dan yang lainnya benar-benar kelelahan setelah melarikan diri dari Blood Centi Pedes dan perjalanan panjang sesudahnya. Dengan tambahan dinasti Xia Agung, Ji Yaoxue dan yang lainnya berada dalam situasi genting. Penggarap pendirian Yayasan 6 Meridian dari dinasti Xia Besar, Guo Yi, mengarahkan pandangannya pada Ji Chengtian dari puncak etiril segera. Lagi pula, Ji Chengtian adalah penggarap pendirian Yayasan 5 Meridian yang berpengalaman dalam 3 keterampilan rahasia puncak etiril. Dia adalah target yang cukup rumit dengan kesepakatan mengingat kelincahan dan ilmu pedangnya. Saat Guo Yi menyerang, seni roh dan pedang terbang terlempar pada saat yang sama, melepaskan serangan karena dia ingin membunuh Ji Chengtian secepat mungkin. Berdebur, seberkas cahaya melesat melintasi udara, menusuk ke arah Ji Chengtian yang berada di udara. Guo Yi adalah pendekar pedang yang terampil dan memiliki energi roh yang kuat. Dengan demikian, kecepatan pedang terbangnya sangat cepat dan tidak kalah dibandingkan dengan Ji Chengtian yang telah mengolah pedang etiril. Ekspresi Ji Chengtian berubah. Jika dia dalam kondisi puncaknya, dia bisa mencoba menghindari serangan menggunakan etiril wings. Namun, pada saat dia merasakan ketajaman pedang Qi, sudah terlambat untuk mengelak. Dia hanya bisa melambaikan jubahnya dan memanggil pedang terbang untuk bertahan dari serangan yang datang. Dentang, dua pedang terbang mengungkapkan diri mereka saat mereka bertukar pukulan tajam, meluncur ke pedang yang lain sambil mengeluarkan suara menggelegar dan aliran percikan api. Pedang terbang Ji Chengtian adalah pedang terbang kelas tertinggi yang diberikan Suzimo padanya. Namun, dia lebih lemah dari Guo Yi dalam hal ranah kultivasi. Ditambah dengan fakta bahwa dia dalam keadaan kelelahan, wajar saja jika dia dirugikan melawan Guo Yi. Pada saat yang sama, pedang terbang Guo Yi agak aneh. Tidak seperti pedang terbang biasa, itu bercabang 3. Pedang bercabang 3 memiliki 2 lubang yang bisa menahan pedang terbang, pedang dan sejenisnya. Saat ini, pedang terbang Ji Chengtian dikunci oleh pedang bercabang 3 Guo Yi dan sangat bergetar, tidak dapat melepaskan diri. Hehe, Guo Yi mencemooh dengan dingin saat 6 meridian roh muncul samar-samar di balik bajunya dan energi roh menyembur dengan cepat seperti sungai. Dengan dentang, pedang terbang kelas atas Ji Chengtian ditolak oleh pedang bercabang 3 Guo Yi dan jatuh ke tanah tidak jauh dari sana. Pedang bermata 3 terus menusuk dengan momentum. Terburu-buru, Ji Chengtian mengepakkan sayap eterealnya dengan tergesa-gesa untuk menghindari serangan itu, tetapi langkahnya terlalu lambat. Dengan bunyi gedebuk, luka yang dalam muncul di bahunya, memperlihatkan tulang-tulangnya saat darah mengalir keluar seperti air mancur. Sayap eterealnya juga tertusuk oleh pedang, hancur di tempat. Bang, mendarat dengan berat di tanah, Ji Chengtian mengatupkan giginya dan mengerang, berkeringat dingin karena kesakitan. Kakak Ji, sedikit gendut dan yang lainnya berteriak. Fiuh, pedang bercabang 3 itu menyerang dan menusuk tepat ke kepala Ji Chengtian. Ah, dengan lolongan marah, si kecil gendut mengibaskan para pembudidaya di sekelilingnya dan mengayunkan kapak raksasanya dengan keras ke arah pedang bercabang 3. Dentang, pedang bermata 3 bersinar terang dan bilahnya bergetar, memukul mundur kapak raksasa itu seketika. Sedikit lemak hanya ada di 3 meridian yayasan pendirian, 3 alam kultivasi penuh di bawah Guo Yi, jadi dia tentu saja bukan tandingan Guo Yi dalam hal kekuatan. Jika bukan karena fakta bahwa dia telah melatih fisiknya secara teratur, kapak raksasa itu akan terbang keluar dari tangannya. Meski begitu, telapak tangan si gendut masih sobek dan berdarah akibat getaran itu. Berdebur, beberapa jimat mendarat di depan Ji Chengtian dan tiba-tiba hancur, membentuk lapisan penghalang. Leng Rou lah yang membuang beberapa jimat perlindungan. Retakan, retakan, retakan. Pedang bercabang 3 menembus beberapa penghalang secara berurutan sebelum berhenti. Ji Chengtian juga mengambil kesempatan untuk meninggalkan tempat itu dan segera keluar dari bahaya. Aku tidak punya banyak jimat yang tersisa, Leng Rou berbisik. Hampir semua pembudidaya Great Zhou yang tersisa, selain Su Xiaoning, terluka. Dikelilingi di tengah-tengah faksi Xia besar, mereka hampir mencapai batasnya. Tiba-tiba, 3 poni bergema terdengar dari udara tidak jauh. Banyak pembudidaya melihat ke arah suara itu secara naluriah dan melihat 6 meridian lainnya penggarap pendirian yayasan, Jiang Yu, jatuh dari udara setelah ditebas oleh Suzimo. Set, semua pembudidaya terkejut. Kematian Duan Minda bisa jadi disebabkan oleh kecerobohannya dalam meremehkan musuh. Namun, kematian Jiang Yu adalah bukti penuh dari kekuatan Suzimo. Itu jelas bukan kebetulan sederhana bagi penggarap pendirian yayasan 3 meridian untuk membunuh 2 penggarap pendirian yayasan 6 meridian berturut-turut. Di udara, Suzimo bisa merasakan perubahan situasi saat dia berbalik perlahan, menyapu medan perang dengan tatapan dingin. Dinasti Xia yang agung, kalian benar-benar ingin mati. Sebelum kalimatnya selesai, Suzimo telah mengepakkan sayapnya sambil menyeret Blood Quencher yang berlumuran darah, menyerbu ke arah pembudidaya Xia agung. Kerumunan meledak dalam sekejap dan keributan pecah. Suzimo membunuh 26 pembudidaya yayasan meridian berturut-turut dan auranya saat ini sangat deras. Dengan nafsu darah yang intens dan niat membunuh yang hampir terwujud memancar dari tubuhnya, siapa yang berani melawan orang seperti itu? Tidak ada yang berani menatap matanya. Bang, seorang kultivator Great Xia berdiri di udara dengan pedang terbangnya dan tidak dapat mengelak tepat waktu. Butuh satu tabrakan terhadap Suzimo baginya untuk mati di tempat bahkan tanpa bisa mengeluarkan suara. Dalam sekejap, Suzimo tiba di depan Guo Yi. Swash. Blood Quencher turun dari atas dan bilah besar itu tampak seolah-olah ingin merobek kekosongan, aura monumentalnya tak terbendung. Guo Yi tampak mengerikan saat dia melambaikan kedua tangannya untuk segera mengarahkan pedang bercabang 3-nya sebagai pertahanan. Dentang, saber dan pedang bertabrakan dan lubang pedang bercabang 3 menahan Blood Quencher. Mata Guo Yi berbinar saat dia menyalurkan energi roh dengan sungguh-sungguh. Keenam meridian rohnya bersinar dengan cahaya roh yang tak terbatas dan dantiannya berdenyut kesakitan. Selama aku bisa mengusir Blood Quencher ini, Suzimo tidak akan menjadi ancaman sama sekali. Bagi Guo Yi, senjata roh yang sempurna adalah alasan kekuatan tempur Suzimo yang menakutkan. Lepas tangan, Guo Yi berteriak, lepas tangan. Suzimo mencibir dan garis keturunannya bergemuruh. Menyalurkan energi roh, 5 pola roh pada pedangnya bersinar dengan cahaya ilahi dan berdarah, menyerupai matahari darah yang bersinar dengan sinar tak berujung. Dentang, dentang, melawan penindasan Blood Quencher, cahaya roh pedang bercabang 3 berkedip, sepertinya itu bisa hancur kapan saja.
Pecah. Su Zimo meraung dan dengan satu putaran lengannya, golok itu bergetar. Retakan, retakan. Pedang bercabang 3 itu berderit saat retakan muncul di bilahnya dan hancur di tempat. Guo Yi ketakutan setengah mati dan buru-buru mundur, tatapannya tertuju pada seorang kultivator Great Zhou di dekatnya. Ketika Jun Hao melihat itu, murid-muridnya juga mengerut. Rencana mereka telah gagal. Su Zimo jauh lebih menakutkan dari yang dia duga. Mereka pasti akan menderita kerugian besar jika pria itu tidak mati. Bahkan jika mereka berhasil melarikan diri, pasukan mereka akan lumpuh parah dan mereka tidak akan bisa memperebutkan harta karun melawan faksi lain di medan perang kuno. Sementara Su Zimo kuat, Jun Hao yakin bahwa semua manusia memiliki kelemahan. Selama dia bisa menemukan garis hidup Su Zimo, dia bisa memberikan pukulan fatal pada yang terakhir. Mempersempit pandangannya, dia melihat Su Xiaoning di samping dan matanya berbinar. Eternal Secret King, Chapter 347. Bab 347, Kematian Langsung. Tersembunyi di kerumunan, Jun Hao menunjuk ke arah faksi Sia besar sebelum menunjuk Su Xiaoning di sampingnya. 10 pembudidaya lapis baja dari faksi Sia besar memahami niatnya dan bertukar pandang sebelum mengangguk diam-diam. 10 dari mereka berpisah dan bercampur menjadi kerumunan. 5 dari mereka mengenakan baju besi ringan dan mengendalikan pedang terbang mereka sambil melepaskan seni roh untuk menarik perhatian semua orang. 5 pembudidaya lainnya mengenakan baju besi berat dan sepenuhnya diarahkan dari ujung kepala sampai ujung kaki. Baju besi itu sendiri beratnya sekitar 500 kg. Jelas bahwa kelima orang di tanah itu adalah pembudidaya yang bertemperamen tinggi. Mereka memegang belati dan berpisah ke arah yang berbeda, mendekati Su Xiaoning secara diam-diam. Di udara, Su Zimo mengayunkan Blood Quencher dan menerobos kerumunan, merobek jalan berlumuran darah dengan memotong semua pembudidaya yang berdiri di depannya. Bahkan 5 penggarap pendirian Yayasan Meridian tidak dapat menahan satu tebasan dari Su Zimo. Sepanjang seluruh proses, mata Su Zimo tertuju pada Guo Yi. Itu adalah satu-satunya penggarap pendirian Yayasan 6 Meridian di medan perang. Selama dia mati, yang lain secara alami akan runtuh. Su Zimo memperhatikan bahwa beberapa kultivator Gritsia bertingkah aneh. Namun, dia hanya melirik mereka dengan acuh tak acuh sambil terus memburu Guo Yi dengan pedang terangkat. Pada saat yang sama, Guo Yi bisa merasakan niat membunuh Su Zimo. Dia tahu betul bahwa dia jelas bukan tandingan Su Zimo dalam pertarungan 1 lawan 1. Namun, dia punya cara untuk mengamankan kemenangan. Satu-satunya kesempatannya adalah seorang gadis dari faksi Great Zhou yang hanya berada di tahap pertengahan yayasan pendirian. Jika gadis itu bertemu dengan bahaya, Su Zimo secara alami akan teralihkan dan membuka celah. Pada saat itu, akan mudah untuk memanfaatkan kelemahannya dan membunuhnya di tempat. Jika mereka bisa menangkap gadis itu hidup-hidup, situasinya akan menjadi lebih sederhana. Memikirkan hal itu, Guo Yi menarik napas dalam-dalam dan menenangkan diri, tatapan keyakinan muncul di matanya. Itu tergantung pada siapa yang lebih cepat. Jika Su Zimo membunuhnya lebih cepat, tidak ada yang bisa dia keluhkan. Namun, jika gadis pendiri yayasan tahap menengah itu mendarat di tangan mereka terlebih dahulu, Su Zimo akan hancur dan dinasti Zhou Agung pasti akan jatuh juga. Bagi Guo Yi, gadis itu sudah menjadi burung dalam sangkar. Sebagian besar pembudidaya Zhou besar di sekitar sini telah terpikat, meninggalkan binatang iblis seperti serigala hitam yang tidak mengancam. Ayo, Guo Yi percaya diri dan tidak lagi mundur. Dia mengambil jimat perlindungan dari tas penyimpanannya dan menghancurkannya di tempat. Pada saat yang sama, dia memanggil cermin kaca yang berkilauan dan memegangnya di atas kepalanya. Swoosh! Blood Quencher mendatanginya dengan tebasan bersih. Ekspresi Guo Yi tegas saat aliran energi roh yang kaya keluar dari ujung jarinya, memasuki cermin kaca. Cermin kaca melebar dengan cepat dalam naungan emas yang menyilaukan seperti langit, menutupi kepala Guo Yi. Dentang, suara di kejauhan bergema saat Blood Quencher membentur cermin kaca, menyerupai lonceng kuil tua. Guo Yi berhasil memblokir tebasan itu sejenak dengan cermin kaca. Namun, tubuhnya berguncang hebat dan kekuatan jimat perlindungan tersebar di gempa susulan. Pada saat itulah Guo Yi benar-benar menyadari betapa mengerikannya kekuatan tebasan Su Zimo. Sebelum dia bisa mengatur napas, tebasan kedua turun. Cahaya berdarah jatuh, seolah ingin membelah langit di atasnya. Guo Yi merasa ngeri saat dia melirik dengan curiga. Tiba-tiba, matanya menjadi liar karena gembira ketika dia melihat pemandangan di sisi lain medan perang. Mereka bergerak, 5 kultivator Gritsia telah bergerak. Hahaha, Su Zimo, lihatlah, adikmu akan mati. Guo Yi tertawa gila dan raut wajahnya hampir berubah. Tepat setelah itu, tawanya berhenti dan hatinya tenggelam. Pemadam darah Su Zimo tidak berhenti sama sekali. Matanya tenang dan tidak ada jejak kepanikan atau kekhawatiran sama sekali. Nyatanya, Su Zimo bahkan tidak menoleh untuk melihat. Bagaimana bisa? Apa yang salah? Guo Yi melihat ke sisi lain medan perang secara naluriah. Saat berikutnya, matanya terbelalak kaget, seolah-olah dia baru saja menyaksikan hal paling menakutkan di dunia. Mulutnya terbuka tetapi dia tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun, seolah-olah seseorang telah mencengkeram lehernya. 5 pembudidaya Gritsia berbaju besi berat membentuk pengepungan di sekitar Su Xiaoning dan berjarak kurang dari 10 kaki. Kelima tatapan mereka secara tidak sadar tertuju pada binatang iblis di sampingnya. Itu ditutupi dengan armor skala dingin yang tidak bisa dihancurkan dari ujung kepala sampai ujung kaki dan ekornya seperti cambuk baja, membawa paku tajam yang bersinar dengan aura dingin di ujungnya. Sejak awal pertempuran, binatang iblis itu berada di sisi gadis itu dan tidak pernah bergerak. Saat ini, itu tergeletak di tanah tanpa bergerak. Bahkan setelah waktu yang lama, matanya tampak seperti tertutup, seolah-olah sedang tidur dengan malas. Mereka berlima melirik binatang iblis itu. Jun Hao mengangguk halus. Menyerang. Salah satu dari mereka berteriak pelan dan mereka berlima berpisah ke arah yang berbeda. Menyerang ke depan pada saat yang sama, mereka tiba sebelum Su Xiaoning dalam beberapa langkah. Jun Hao, yang menonton di samping, pura-pura kaget dan berseru, hati-hati. Sebenarnya, sudah terlambat bahkan jika pembudidaya terdekat Su Xiaoning melompat untuk membantunya. Ekspresi sombong melintas di mata Jun Hao. Tiba-tiba, Night Spirit yang awalnya tergeletak di samping Su Xiaoning membuka matanya, mengeluarkan 2 sinar cahaya dingin. Seketika, suhu medan perang sepertinya telah turun. Itu bangkit dan dengan satu lompatan, mengulurkan sepasang cakar depan untuk menyambut 2 pembudidaya yang masuk. Cakar tajam menjulur diam-diam dari celah di antara jari-jarinya dan bersinar dengan kilatan tajam dan aura dingin.
Aura ganas yang mencekik meledak. Night Spirit terlalu cepat. Mereka berdua hanya merasakan penglihatan mereka kabur sebelum salah satu dari mereka mati di tempat dengan darah yang keluar dari tenggorokannya yang robek. Ada 5 lubang di helm baja orang lain. Night Spirit telah merobeknya dan orang itu roboh lemas di tanah dengan cairan otak mengalir keluar. Sebuah bayangan hitam melesat menembus kehampaan. Itu seperti ular di malam hari, melingkari tenggorokan seorang kultivator sebelum merobeknya dengan paksa. Retakan, retakan, retakan. Tenggorokan orang itu tersentak di tempat. Segera setelah itu, bayangan hitam terus melesat. Puff, salah satu pembudidaya tampaknya telah ditusuk oleh cambuk baja saat cahaya dingin bersinar dari punggungnya. Itu adalah ekor Night Spirit. Armor berat dan baja mirip dengan kertas melawan cakar Night Spirit dan tidak bisa menahan satu pukulan pun. Patah. Pada saat yang sama, Night Spirit membuka mulutnya dan menerjang ke depan, menggigit tenggorokan kultivator kelima. Memiringkan kepalanya sedikit, kepala orang itu patah dan darah segar berceceran di mana-mana. Semuanya terjadi terlalu cepat. Butuh waktu kurang dari 1 menit sejak Night Spirit mengambil tindakan. Lebih jauh lagi, semuanya tampaknya telah dilakukan pada saat yang bersamaan. Bahkan Suzimo tidak dapat melakukan hal seperti itu. Setiap bagian dari tubuh Night Spirit dibangun untuk membunuh. Dalam sekejap mata, 5 pembudidaya Gritsia tewas di tempat. Mereka semua memiliki mata melebar yang dipenuhi dengan kebingungan. Bahkan di saat-saat terakhir, mereka tidak tahu apa yang baru saja mereka temui. Eternal Secret King, Chapter 348. Bab 348, mengalahkan keberangkatan. Bau darah yang kuat memenuhi udara, membuat orang sakit. Serangan Night Spirit menyebabkan seluruh medan perang berhenti sejenak. Jun Hao tidak berkedip sama sekali saat pupilnya menyempit, memfokuskan pandangannya pada 5 pembudidaya Gritsia yang dipenuhi darah dari ujung kepala sampai ujung kaki. Dia tampak terkejut konyol. Tiba-tiba, berbalik perlahan, tatapan dingin Night Spirit mendarat di Jun Hao. Seketika, napas Jun Hao terhenti. Untuk sesaat, dia merasa seolah-olah hatinya dicengkeram oleh tangan yang tak terlihat. Night Spirit berjalan perlahan dan tiba sebelum Jun Hao. Pikiran Jun Hao kosong sekarang karena anggota tubuhnya menjadi dingin, dia tidak bisa bergerak sama sekali. Tubuh Night Spirit jauh lebih tinggi daripada tubuh Jun Hao dan sedang menatapnya dari atas. Ada niat dingin di matanya sementara ekornya yang dingin bergoyang seperti hantu di belakang. Terhadap Night Spirit, Jun Hao merasa sangat menyedihkan seperti semut yang bisa diinjak kapan saja. Ngeri, keringat dingin mulai mengalir di pipinya. Lengannya gemetar tak terkendali. Mencengkeram tinjunya dengan erat, Jun Hao mengatupkan giginya untuk menekan rasa takut di hatinya. Yang mengejutkannya, itu hanya menyebabkan lengannya bergetar lebih keras. Roh malam, cepat kembali. Tiba-tiba terdengar suara seorang gadis. Berhenti sejenak, Night Spirit memandang Jun Hao dengan acuh tak acuh, ada sedikit peringatan dan sedikit penghinaan di matanya. Kemudian berbalik dan perlahan kembali ke sisi gadis itu. Kepergian binatang iblis yang menakutkan itu membuat Jun Hao merasa seolah-olah dia baru saja melewati gerbang neraka. Pakaiannya basah oleh keringat dan dia lemah di sekujur tubuhnya, hampir jatuh ke tanah. Dia memandang Night Spirit dengan rasa takut yang masih ada. Binatang iblis kejam yang telah mengeluarkan cakarnya yang mengancam sebelumnya sekarang tergeletak dengan patuh di samping gadis itu, bahkan membiarkannya mengelusnya dengan tangan putih gioknya. Suara renyah gadis itu terdengar, terima kasih banyak, Night Spirit. Namun, Anda tidak bisa seenaknya menakut-nakuti orang lain. Kamu harus patuh. Night Spirit mengeluarkan geraman yang dalam sebagai bentuk pengakuan. Tepat setelah itu, gadis itu menoleh ke arah Jun Hao dan tersenyum meminta maaf. Kakak Jun, maaf. Begitulah Night Spirit. Tolong jangan memasukkannya ke dalam hati. Tidak apa-apa. Jun Hao menjawab secara naluriah. Sebelumnya, dia benar-benar merasakan niat membunuh dari binatang iblis yang disebut Night Spirit. Jika gadis itu tidak menelepon kembali, dia mungkin sudah mati sekarang. Gadis itu terkekeh dan melanjutkan, terima kasih atas peringatanmu barusan, kakak senior Jun. Itu benar, hahaha. Jun Hao tertawa datar. Meskipun dia tidak memiliki cermin, dia bisa merasakan betapa kaku senyumnya. Dia merasakan perasaan lega. Dia hanya memberikan peringatan palsu itu sebelumnya karena dia tidak ingin mengungkap identitasnya sebelum waktunya. Dari kelihatannya, dia tampaknya mendapatkan kepercayaan Su Xiaoning sebagai gantinya dengan tindakannya. Tentu saja, meski begitu, Jun Hao tidak lagi berani merancang pelabuhan pada Su Xiaoning. Binatang iblis di sisinya terlalu menakutkan. Faktanya, Jun Hao curiga bahwa alasan mengapa binatang iblis itu begitu memusuhi dia adalah karena dia merasakan sesuatu. Binatang terkutuk. Dia mengutuk secara internal. Di medan perang, Blood Quencher hancur dengan cahaya merah saat langit yang terbentuk dari kaca cermin hancur, membentuk retakan besar. Retakan, retakan, retakan. Dalam sekejap mata, retakan itu berlipat ganda ke sekelilingnya, menutupi seluruh langit dengan rapat. Cermin kaca itu hancur. Guo Yi jatuh dari langit dan batuk darah. Dia melihat Night Spirit dengan mata melebar, dipenuhi ketakutan. Fakta bahwa Night Spirit telah membunuh 5 pembudidaya Gritsia juga menyiratkan bahwa dia telah kehilangan nyawanya. Segera setelah itu, Su Zimo memotong dengan santai ke kepala Guo Yi. Pada titik ini, ketiga 6 penggarap pendirian Yayasan Meridian telah meninggal. Para pembudidaya faksi Gritsia dan Gritsang langsung dikalahkan saat mereka berteriak dan melarikan diri ke segala arah. Dengan sayap eterealnya, Su Zimo melesat menembus langit dan cahaya merah bersinar berulang kali. Akhirnya, dia mengalah setelah membunuh lebih banyak orang terus-menerus. Para pembudidaya dari 2 dinasti melarikan diri ke berbagai arah dan tidak mungkin jika dia ingin melenyapkan mereka semua. Selain itu, akan membuang waktu jika dia terus memburu mereka. Mereka berada di medan perang kuno dan hari sudah larut, Su Zimo mengkhawatirkan hal-hal lain. Akhirnya, Battle Royale antara 3 dinasti berakhir dengan kekalahan dinasti Sang Besar dan Xia Besar. Meskipun dinasti Zhou Agung menang, itu adalah kemenangan yang tragis. Awalnya, Ji Yaoxue memiliki 4 penjaga Great Zhou yang melindungi di sini, tetapi pertempuran itu menelan biaya 2 dari mereka. Saat ini, ada 11 orang yang tersisa, Su Zimo dan saudara perempuannya, Ji Chengtian, Leng Rou dan sedikit gemuk dari Ethereal Peak, Ji Yaoxue dan 2 penjaga Great Zhou, Jun Hao dari Sekte Azure Frost, Si Jian dari Sekte Pegunungan Selatan dan Si Yutang dari Iridescent Cloud Palace. Tentu saja, ada juga Night Spirit. Dari 11 dari mereka, selain Su Zimo, Su Xiaoning, Ji Yaoxue dan Jun Hao, 7 lainnya berlumuran darah dan terluka. Su Zimo berkata dengan suara rendah, semuanya, berkemaslah dan tinggalkan tempat ini secepat mungkin. Mudah saja bagimu untuk mengatakannya. Bagaimana kita bisa bergerak?
Si Yutang menggerutu, kita semua terluka sekarang, menderita sakit di mana-mana dan benar-benar kelelahan. Tidak mungkin kita bisa menggunakan SWOT Kinesis Flight. Su Zimo mengalihkan pandangan ke arahnya. Mengingat metode pria ini sebelum dia, si Yutang tidak bisa menahan diri untuk tidak bergidik dan tutup mulut. Ji Yaoxue bertanya dengan lembut, Zimo, haruskah kita beristirahat di sini dulu? Tidak, Su Zimo menggelengkan kepalanya. Begitu banyak orang tewas dalam pertempuran ini dan bau darah menyebar. Banyak makhluk hidup purba pasti akan tertarik ke sini jadi kita tidak boleh berlama-lama. Setelah bertahan setahun di pegunungan Changlang, Su Zimo bebas dari aturan di sana. Namun, medan perang kuno 10 kali lebih kejam dari pegunungan Changlang. Ketika mereka mendengar itu, hati semua orang berdetak kencang karena mereka tidak bisa tidak terlihat ketakutan saat mengingat saat mereka menemukan belut centi pedes. Su Zimo melanjutkan, sekarang sudah hampir malam. Jika kita tidak mencari tempat untuk menetap sebelum malam, ada kemungkinan besar kita akan menemukan diri kita dikelilingi oleh makhluk hidup kuno. Lalu apa yang harus kita lakukan? Saat langit menjadi gelap, para pembudidaya juga mulai merasa gelisah dan gugup, tidak ada dari mereka yang punya ide. Sebelum memasuki medan perang kuno, mereka berulang kali diperingatkan oleh banyak senior bahwa burung, binatang buas, dan makhluk hidup yang menakutkan berkeliaran di medan perang kuno di malam hari. Ini bukanlah tempat di mana mereka harus berkeliaran di malam hari atau mereka pasti akan bertemu dengan kematian. Merenung sejenak dalam diam, Su Zimo mulai bergerak untuk mengumpulkan tas penyimpanan dari 2 dinasti lainnya. Dia akan membuka setiap tas penyimpanan untuk dilihat. Seseorang sedang terburu-buru untuk pergi tapi dia sudah sibuk mengumpulkan rampasan perang sekarang, si Yutang hanya bisa berkata dengan lembut. Sedikit gemuk berkata dengan dingin, si Yutang, jangan lupa. Jika saudaraku tidak menyerang, kamu sudah lama mati. Ji Yaoxue juga mengangguk, benar tas penyimpanan itu milik Zimo. Dia berhenti sejenak dan melanjutkan, namun, saya punya perasaan bahwa dia sedang mencari sesuatu. Saat itu, mata Su Zimo berbinar saat dia mengambil bejana roh yang sangat indah dari salah satu tas penyimpanan. Menyuntikkan energi roh ke dalamnya, bejana roh mengembang seketika dan melayang di depan semua orang. Ayo pergi, kami akan menaiki kapal roh ini dan meninggalkan tempat ini, Su Zimo melambai. Ketika mereka melihat bejana roh, semua orang tercerahkan dan saling bertukar pandang. Seolah-olah sebuah batu terangkat dari bahu mereka saat mereka memandang Su Zimo dengan rasa syukur. Eternal Secret King, Chapter 349. Bab 349, Petunjuk Reruntuhan. Di perbatasan medan perang kuno, cahaya roh melesat di udara dengan kecepatan yang sangat cepat. Jika seseorang memfokuskan pandangan mereka, mereka akan dapat melihat secara samar sebuah kapal roh yang membawa 10 pembudidaya dan seekor binatang iblis. Di haluan kapal, seorang pembudidaya berjubah hijau berdiri mengarahkannya. Kultivator berjubah hijau adalah Su Zimo. Di kapal roh, para pembudidaya yang terluka telah membalut luka mereka dengan sederhana dan berganti menjadi jubah baru. Hanya saja, mereka masih terlihat pucat, lelah, dan lemah. Semua orang memandangi kultivator berjubah hijau di depan, penuh dengan emosi dan pemikiran yang dalam. Dapat dikatakan bahwa mereka semua akan mati untuk ekspedisi medan perang kuno ini jika bukan karena dia. Saat ini, mereka bahkan tidak memiliki kekuatan untuk menaiki pedang terbang mereka. Namun, bahkan setelah membunuh 3-6 penggarap pendirian Yayasan Meridian dalam pertempuran, Su Zimo memiliki energi untuk mengendalikan bejana roh, membawa semua orang bersamanya. Fisiknya benar-benar sesuatu yang mengejutkan semua orang. Ada sedikit ketakutan di kedalaman mata Jun Hao. Tak lama, kapal roh berhenti di kaki gunung. Melompat ke bawah, Su Zimo menemukan sebuah gua di kaki gunung berdasarkan peta. Itu luas di dalam dan mereka bisa menetap sementara. Begitu semua orang memasuki gua, Su Zimo menjaga pintu masuk untuk meletakkan formasi. Meskipun semua orang telah menghentikan pendarahan dari luka mereka, bau darah masih akan menyebar. Makhluk hidup di zaman kuno sangat peka terhadap bau seperti itu dan pasti akan menemukan jalan mereka ke sini. Oleh karena itu, Su Zimo harus meletakkan beberapa formasi susunan sederhana di pintu masuk gua untuk mengisolasi suara dan aura di dalamnya sebelum menambahkan formasi penyembunyian. Baru pada saat itulah mereka dapat dianggap aman. Ini semua adalah formasi pendukung dan relatif sederhana. Sebelum malam tiba, Su Zimo sudah selesai dengan mereka. Ji Yaoxue datang dan berkata, Zimo, ayo bergiliran berjaga malam ini. Itu benar, saudara. Beristirahatlah malam ini dan kita akan bergiliran berjaga. Jangan khawatir. Sedikit gemuk menepuk dadanya dan menyatakan dengan percaya diri. Sepanjang seluruh proses, semua orang tidak banyak membantu. Mereka merasa malu dan ingin mencoba yang terbaik untuk berbagi beban Su Zimo. Tidak perlu, Su Zimo melambaikan tangannya. Beristirahatlah dengan baik dan kembalikan kekuatanmu sesegera mungkin. Night Spirit akan menjaga di sini. Saat menyebut Night Spirit, ekspresi ketakutan melintas di mata semua orang. Meskipun hanya menyerang sesaat selama pertempuran di siang hari, itu terlalu mengejutkan. Jika perasaan yang diberikan Su Zimo kepada semua orang adalah perasaan yang tidak dapat diprediksi, perasaan yang diberikan roh malam adalah perasaan takut. Waktu malam. Pada hari ini, semua orang telah melalui terlalu banyak hal dan lelah secara fisik dan mental. Sekarang setelah mereka akhirnya rileks, kebanyakan dari mereka tertidur. Night Spirit bangkit dan berjalan keluar gua secara diam-diam. Itu meleleh ke dalam kegelapan dan menghilang. Su Zimo tidak mengkhawatirkan Night Spirit. Kekuatannya saat ini setara dengan puncak pendirian yayasan. Selanjutnya, mereka berada di perbatasan medan perang kuno sekarang dan tidak ada yang bisa mengancamnya. Duduk diam di dalam gua, Su Zimo merapikan hasil hari itu. Ada total 60 tas penyimpanan. Meskipun tidak ada senjata roh tingkat tinggi di dalamnya, ada banyak senjata roh tingkat tinggi dan banyak ramuan. Dia memilih beberapa eliksir bermutu sempurna dan menyimpannya untuk digunakan sendiri sambil menyatukan sisanya. Setelah merapikan semuanya, Su Zimo mengeluarkan beberapa peta dan mencocokkannya. Keharuman tercium saat Ji Yaoxue datang dan duduk di sampingnya. Apa yang salah? Anda tidak bisa tidur. Su Zimo menoleh sedikit dan bertanya dengan suara lembut. Dalam kegelapan, Ji Yaoxue mengatupkan bibirnya dan berbisik, Zimo, terima kasih untuk hari ini. Tidak apa-apa, dia tersenyum. Ji Yaoxue santai saat melihat senyum Su Zimo dan bertanya dengan rasa ingin tahu, apa yang kamu lihat? Kamu datang pada waktu yang tepat. Apakah Anda tahu petunjuk tentang reruntuhan kuno? Dia bertanya. Berkultivasi di medan perang kuno hanyalah satu aspek. Lebih penting lagi, itu mendapatkan Meridian Unlocking Elixir bersama dengan harta dan warisan lainnya. Semua barang itu hanya ada di dalam reruntuhan medan perang kuno. Tidak, Ji Yaoxue menggelengkan kepalanya. Sebagian besar reruntuhan di sekitar perbatasan medan perang kuno telah dijarah seluruhnya dan hanya sedikit yang belum ditemukan.
Lihatlah ini. Su Zimo membuka beberapa peta di tangannya dan meletakkannya di depan Ji Yaoxue, menunjuk ke sebuah titik merah. Lokasi ini telah ditunjukkan pada beberapa peta ini. Saya menduga bahwa ini adalah reruntuhan kuno yang ditemukan oleh dinasti Sang dan Xia besar. Memang, Ji Yaoxue mengangkat beberapa peta dan mencocokkannya sebelum mengangguk. Meskipun dia tergerak, ada pandangan khawatir di matanya. Saat ini kami kekurangan tenaga. Kehancuran ini pasti akan menarik banyak faksi dan pembudidaya yang mengarah ke pertempuran yang kejam. Tidak apa-apa. Su Zimo tersenyum lembut. Tidak ada sekte yang kuat dan pembudidaya tingkat atas di perbatasan medan perang kuno. Selain itu, kami telah menghancurkan sebagian besar kekuatan dinasti Sang besar dan Xia besar. Mereka tidak akan menjadi ancaman. Kapan kita harus berangkat? Ji Yaoxue bertanya. 10 hari dari sekarang. Su Zimo menjawab dengan suara yang dalam, sembuhkan lukamu dalam 10 hari dan stabilkan alam kultivasimu. Setelah semua orang pulih, kami akan berangkat. Mereka berdua mengobrol sedikit lagi sebelum Ji Yaoxue kembali beristirahat atas bujukan Su Zimo. Mengalihkan pandangannya, dia melihat ke arah Jun Hao di kerumunan. Dia memiliki perasaan samar bahwa ada sesuatu yang salah tentang Jun Hao. Namun, dia tidak bisa membunuh yang terakhir hanya karena dia terlihat aneh tanpa bukti nyata. Namun, Su Zimo yakin bahwa ada mata-mata dinasti Xia besar dengan status tinggi di antara orang-orang yang tersisa. Menarik pandangannya, dia tersenyum lembut. Tidak peduli siapa mata-mata itu, orang itu tidak akan berani bertindak sembrono mulai hari ini. Trik itu hanyalah lelucon di hadapan kekuatan absolut. Larut malam, bayangan gelap masuk dari luar gua secara diam-diam tanpa memberitahu siapapun. Merasakan sesuatu, Su Zimo membuka matanya dan melirik Night Spirit. Dia bisa merasakan bau darah yang keluar dari tubuh Night Spirit dan itu agak familiar. Itu adalah aura Raja Kelabang Darah. Dalam 6 jam itu, Night Spirit telah kembali ke gurun itu dan membunuh Raja Kelabang Darah. Su Zimo terkekeh, dia adalah satu-satunya yang bisa menebak apa yang dipikirkan Night Spirit. Pada siang hari, Night Spirit harus melindungi Su Xiaoning dan tidak bisa menjelajah terlalu jauh. Kemungkinan besar muak karena hanya bisa lari dari Blood Centi pedes itu. Sekarang Su Zimo menjaga tempat ini di malam hari, Night Spirit pergi dan membunuh Raja Kelabang Darah itu langsung. Bangkit, Su Zimo mengangguk ke Night Spirit. Keduanya memiliki pemahaman diam-diam. Sekarang Night Spirit telah kembali dan menjaga gua, Su Zimo meninggalkan tempat itu. Karena formasi kedap suara, di dalam gua menjadi sunyi. Saat dia meninggalkan gua, Su Zimo mendengar raungan binatang buas dan teriakan burung. Dunia berguncang, pepohonan bergoyang dan rerumputan berdesir. Seolah-olah ada keberadaan menakutkan di dekatnya yang benar-benar menakutkan. Itu adalah dunia yang sama sekali berbeda di dalam dan di luar gua. Meski berada di lingkungan seperti itu, Su Zimo tidak menunjukkan sedikit pun rasa takut. Sebaliknya, dia tampak sedikit bersemangat dan darahnya bergemuruh. Pada malam hari, dunia milik binatang iblis kuno. Namun, itu juga milik Su Zimo. Lagi pula, dari sudut pandang tertentu, Su Zimo adalah iblis. Eternal Secret King, Chapter 350. Bab 357 Lubang. Setelah bertahun-tahun berkultivasi, Su Zimo telah membiasakan diri untuk hanya mengembangkan mistik klasik dari 12 Raja Iblis di alam liar besar pada malam hari. Dia telah mencapai penguasaan yang lebih besar dari bagian penyempurnaan organ dan telah mengolah bagian pembersihan orifis untuk beberapa waktu sekarang. Lubang mengacu pada 7 di kepala seseorang. Untuk sebagian besar ras, kepala mereka adalah bagian tubuh mereka yang paling misterius, penting, dan sensitif. Sebagian besar makhluk akan mati seketika jika kepala mereka mengalami kerusakan parah. Legenda mengatakan bahwa titik akupuntur kediaman ungu, istana surgawi, dan panggung abadi terletak di kepala. Bahkan roh esensi dari Dao yang abadi dan roh yin dari mistik klasik dari 12 Raja Iblis dari alam liar besar terletak jauh di dalam kepala. Namun, itu adalah titik yang belum dicapai Su Zimo mengingat wilayah kultivasinya saat ini. Dalam mistik klasik of the 12 Demon Kings of the Great Wilderness, penanaman kepala dilakukan setelah penanaman kulit, daging, tendon, tulang, sumsum, dan 5 organ itu juga merupakan indikasi yang jelas tentang pentingnya kepala. 7 lubang kepala mengacu pada mata, telinga, hidung, mulut, dan lidah. Klasik mistik dari 12 Raja Iblis dari hutan belantara besar harus dibudidayakan satu demi satu tanpa ada kesalahan dalam urutannya. Jika kelima organ tidak selaras, ketujuh lubang tidak dapat terbuka, seseorang hanya bisa membersihkan lubang mereka setelah menyempurnakan organ mereka. Dengan memurnikan organ mereka, seseorang dapat menghasilkan esensi ki dari organ mereka, yang disebut ki setan. Setelah 5 organ beresonansi dengan 7 lubang, ki setan secara alami akan melewati lubang juga. Di antara 5 organ dan 7 lubang, hati berhubungan dengan mata, ginjal ke telinga, paru-paru ke hidung, limpa ke mulut dan jantung ke lidah. Dengan kata lain, esensi ki dari 5 organ akan bersih melalui lubang yang sesuai. Pemeliharaan ki iblis mengalir melalui lubang akan memungkinkan seseorang untuk mencapai penguasaan yang lebih rendah dari bagian keliling lubang. Pada saat itu, mereka akan dapat mencapai alam penglihatan dan pendengaran universal. Sebelumnya, kulit, daging, tendon, tulang, dan sumsum akan berhubungan dengan 5 organ dan membentuk siklus surgawi kecil di dalam tubuh. Setelah membersihkan 7 lubang, kulit, daging, tendon, tulang dan sumsum, 5 organ dan 7 lubang akan bersesuaian dan membentuk siklus surgawi utama di dalam tubuh. Pada saat itu, penguasaan yang lebih besar dari bagian orifis keliling akan tercapai. Dengan berkultivasi sampai titik itu juga berarti bahwa seseorang akan dapat membentuk inti batin iblis. Orifis keliling tidak hanya berarti bahwa seseorang akan dapat memperkuat penglihatan, pendengaran, dan panca indera mereka. Lebih dari itu, 7 lubang terhubung ke kulit, daging, tendon, tulang dan sumsum serta 5 organ, meningkatkan kekuatan fisik seseorang. Selanjutnya, setelah seseorang mencapai penguasaan yang lebih besar dari bagian keliling orifis, siklus surgawi utama akan terbentuk di tubuh mereka. Dengan begitu, tubuh Su Zimo akan lebih terkoordinasi dan harmonis. Dia akan gesit seperti burung layang-layang sambil membawa beban beruang. Gerakan dan stabilitasnya akan hidup berdampingan, memadukan ketangguhan dan kelembutan. Lemah lembut sebagai perawan, dia bisa meledak seperti kelinci. Setiap gerakan dari keempat anggota tubuhnya akan mengumpulkan kekuatan seluruh tubuhnya menjadi satu tempat, menyebabkan kekuatannya meningkat pesat. Di akhir bagian orifis keliling, Dai Yue meninggalkan kalimat. Pada titik kultivasi Anda ini, Anda akan menyempurnakan teknik Anda dan mengembangkan penglihatan dan pendengaran universal. Dengan bantuan persepsi roh, Anda akan dapat menghindari bahaya tanpa melihat atau mencium baunya. Apakah Anda sedang bergerak, duduk, atau berbaring, hati Anda akan dapat merasakan dan Anda akan dapat mengalahkan musuh Anda dalam jarak 10 kaki dengan tangan kosong. Setiap kali dia melihat pernyataan yang ditinggalkan Dai Yue, Su Zimo merasakan darahnya mendidih.
Dengan kata lain, kalimat itu berarti dia tak terkalahkan dalam jarak 10 kaki. Selain itu, Su Zimo percaya bahwa mistik klasik dari 12 Raja Iblis dari hutan belantara besar benar-benar memiliki kemampuan seperti itu. Meskipun dia belum mencapai penguasaan yang lebih besar dari bagian pembersihan orifis, jika dia melepaskan ki darahnya tanpa menyembunyikan kultivasi iblisnya, benar-benar tidak banyak pembudidaya yang bisa melawannya dalam pertempuran habis-habisan dalam jarak 10 kaki. Su Zimo tiba di lereng di atas gua dan menelan eliksir daging darah tingkat sempurna. Dengan asumsi posisi lotus, dia menutup matanya dan ki iblis yang kaya menyembur keluar dari pernapasan dan pernafasannya, berkumpul di sekitar tubuhnya. Sebelum memasuki medan perang kuno, Su Zimo telah membersihkan 4 dari 7 lubang telinga, lidah, dan hidungnya. Saat ini, dia sedang berkultivasi untuk membersihkan mulutnya. Untuk binatang iblis seperti kadal roh surga dan katak pemakan esensi, lidah mereka adalah senjata pembunuh terbesar mereka. Mereka bisa membunuh musuh mereka dalam satu napas dan kekuatan mereka secara alami akan meningkat pesat setelah membersihkan lubang lidah mereka. Namun, Su Zimo adalah manusia dan peningkatan kekuatan tempurnya setelah membersihkan lubang telinga, hidung, dan lidahnya tidak begitu jelas. Tapi, lubang mulutnya berbeda. Su Zimo telah mengembangkan keterampilan rahasia yang kuat Thunder Celap Kill. Meskipun itu versi yang tidak lengkap, napas Su Zimo panjang dan paru-parunya kuat. Begitu dia membersihkan lubang mulut dan hidungnya, kekuatan Thunder Celap Kill pasti akan meningkat lebih jauh. Itu adalah teknik membunuh yang sebenarnya dan itu juga kartu truf untuk Su Zimo. Di lereng, ki iblis melonjak ke langit, memancarkan aura yang menakutkan. Jika ada yang melihat ini, mereka akan terkejut melihat manusia yang terlihat samar-samar duduk di tengah ki iblis yang kental itu. Di perbatasan medan perang kuno, hampir tidak ada makhluk hidup kuno atau binatang iblis yang dapat melukai roh malam. Secara alami, itu juga berarti hanya sedikit dari mereka yang bisa melukai Su Zimo. Sebagian besar binatang iblis memilih untuk menghindari gunung ketika mereka merasakan ki iblis yang hebat itu. Satu malam berlalu dan tidak ada satupun binatang iblis yang muncul di sekitar gua. Ketika pagi tiba, Su Zimo menghirup udara dalam-dalam dan ki iblis yang bergemuruh masuk kembali ke tubuhnya melalui hidung dan mulutnya. Dia membuka matanya dan bangkit. Saat dia menggeliat, tendon dan tulangnya bergema bersamaan dengan serangkaian retakan yang tajam. Itu sangat cerah. Saat Su Zimo kembali ke gua, Ji Yaoxue dan yang lainnya sudah bangun. Saya memberitahu semua orang tentang keputusan kami. Kami akan berangkat 10 hari dari sekarang. Ji Yaoxue maju dan berkata. Baiklah, Su Zimo mengangguk. Para pembudidaya mengambil makanan dengan santai dan bergegas memanfaatkan waktu untuk berkultivasi. Itu juga sama untuk Su Zimo. Saat dia memasuki medan perang kuno kemarin, dia merasakan meridian keempatnya muncul secara samar. Ditambah dengan pertempuran besar itu, mungkin akan memakan waktu paling lama beberapa hari lagi baginya untuk membuka meridian roh keempatnya sepenuhnya. Selama periode waktu ini, si Yutang berjalan-jalan di luar dan setelah kembali, berkata dengan nada serius, gua ini sangat tersembunyi. Bahkan setelah tadi malam, tidak ada tanda-tanda burung atau hewan di sekitar. Kebanyakan orang tidak memiliki reaksi apapun ketika mereka mendengar itu. Namun, beberapa dari mereka memandang Su Zimo dengan serius. Selama beberapa hari berikutnya, Su Zimo terus keluar di malam hari dan mengolah lubang mulutnya. Pada siang hari, dia akan berada di dalam gua, menyerap ki roh untuk membuka meridian roh keempatnya. Pada hari ketujuh, dentuman keras bergema dari tubuh Su Zimo. Ledakan. Di bawah jubah hijaunya, meridian roh keempat bersinar terang dan jernih. Di dalamnya, energi roh menyembur, menghasilkan suara gelombang tsunami. Dia sekarang adalah penggarap pendirian Yayasan 4 Meridian pada hari ketujuh. Pada hari ke-8, Su Xiaoning mencapai pendirian yayasan tahap akhir. Pada hari ke-9, Leng Rou dan sedikit gemuk juga membuka meridian roh keempat mereka. Beberapa dari mereka memiliki ranah kultivasi terendah. Setelah memasuki medan perang kuno, mereka mendapat manfaat paling banyak dari ki roh yang sangat kaya dan menjadi yang pertama menerobos. Pada hari ke-10, orang lain menerobos. Ji Chengtian dari Ethereal Peak membuka meridian roh ke-6-nya. Mulai dari meridian roh keempat, semakin sulit untuk membuka meridian selanjutnya. Nyatanya, banyak kultivator yang terjebak di pendirian yayasan 3 meridian sepanjang hidup mereka tanpa bisa maju. Ada beberapa alasan mengapa Ji Chengtian adalah yang pertama di antara 5 penggarap pendirian yayasan meridian yang menerobos. Sebagian karena dia telah mengumpulkan sumber daya yang cukup dan membangun fondasi yang kuat. Selanjutnya, berkat skill rahasia dari Ethereal Peak, Ethereal Foundation Establishment. Yang paling penting, dia hampir mati dalam pertempuran 10 hari yang lalu. Itu memicu potensi kehidupan dari dalam tubuhnya, memungkinkan dia untuk melakukan terobosan saat ini. Setelah 10 hari, kekuatan kelompok Su Zimo meningkat. Dengan demikian, kepercayaan semua orang dalam ekspedisi menuju reruntuhan kuno juga meningkat. Melihat semua orang sudah siap, Su Zimo melambai dan membubarkan formasi susunan gua, menyatakan dengan suara yang dalam, ayo pergi.